Makanya kemarin ada kiai ngetawain es teh itu, penjual es teh. Ini karena ada adik semuanya ini nanti banyak yang menjadi kiai, anaknya kiai ya. Banyak yang gus-gus. Ojo ditiru kelakuan bangsat kayak begitu. Iya. Yang satu merosting tukang jual es, yang di dekatnya katanya kiai tertawa terbahak-bahak. Itu bagi saya itu bangsat kayak begitu. Itu menyakiti hati Rasulullah. Iya. Itu kualat 27 turunan kalau nggak bertobat. Nah kalau orang itu sudah main nasab-nasaban, saya tinggi kamu rendah, saya turunan mulia kamu turunan comberan. Nah itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tanpa Bhinneka Tunggal Ika, tanpa Pancasila kita nggak bisa jaga Islam. Umatku. Wasiatnya Rasulullah kan gitu. Bukan urusilah keturunanku, enggak ada. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ini Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ngurusi keturunanku maka begini, dan itu palsu. Kalau pakai julum yang lama, pakai mufti lama, pakai alfiyah lama. Tapi kalau pakai ini hanya berapa hari? 40 hari langsung bisa baca kitab kuning. Nyampe kitab apa kamu? Fathul Qorib. Kamu di sini berapa bulan? 7 bulan. Ini 7 bulan Safinah katam kosongan, takrib katam, Fathul Qorib katam. Bahkan banyak yang itu 1 tahun itu Safinah katam, takrib katam, Fathul Qorib katam, Fathul Mu'in katam, Fathul Wahab. Hanya 1 tahun punya. Nanti mau duduk sini pilih sama Pak Yadi Pak. Ya ini mumpung tamu-tamu belum datang, saya minta kepada Gus Fuad Pleret ini nama apa tadi sih? Kecamatan. Oh kecamatan, tak kira Pleret itu julukan. Oh Pleret itu kecamatan. Yeah. Ibu kota kerajaan Mataram itu Pleret. Oh gitu ya. Setelah kota gede pindah ke Pleret. Iya. Jadi kami minta kepada Gus Fuad untuk menceritakan jerih payahnya dari sejak kecil nyampe bisa sukses. Saking suksesnya nyampe istrinya 4. Itu Masya Allah. Saya ini yang pengen punya 4 itu saya, kalau saya nggak dapat. Terus dengar-dengar kan pondoknya dulu katanya tidak di situ katanya, dari pondok lain. Terus tentang pemahaman nasab, kami belum pernah menerangkan tentang nasab PAD sama santri. Jadi tolong ini santri-santri rata-rata 99% muhibbin. Bahkan ada salifah-salifah di Habib itu. Dan yang pancang-pancang itu Habib itu. Tapi alhamdulillah ikut saya. Tapi sebagian yang nggak kuat boyong. Ini salifahnya alhamdulillah bertahan. Bertahan. Terus kok Habib Gus Fuad bisa sukses seperti ini. Untuk memberikan motivasi kepada santri-santri waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka! 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 Kecamatan yang kita tempati sekarang adalah Kecamatan Pleret. Makanya saya dijabat julukan Gus Fuad Pleret karena tinggal di Pleret. Pleret itu dulu ibu kota kerajaan Mataram di zaman Sultan Agung dan di zaman Amangkuras Agung, putra beliau yang kedua. Dan saya dulu merintis pesantren itu dari nol karena orang tua
saya tidak tertarik dengan pesantren. Kakek saya itu semua punya pesantren, kakek buyut dan lain-lain, tapi orang tua saya itu enggak bikin pesantren. Dan oleh karena itu saya memulai dari nol. Kakek saya pesantrennya juga enggak ada yang teruskan karena putra-putranya enggak ada yang mau jadi kiai gitu. Ada yang tinggal di Jakarta dan tinggal di mana-mana lah. Pokoknya enggak ada yang melanjutkan pesantren. Dulu pesantren saya itu ngontrak. Jadi karena nggak ada tempat, saya sendiri masih ngontrak. Ya santri-santri mukim itu tempat tinggalnya saya kontrakkan. Pindah-pindah sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun itu belum punya tempat. Kemudian apalagi yang bisa dijelaskan? Oh ya ada, ya 6 tahun ya 7 tahun itu nggak ada tempat. Jadi tahu-tahu ada anak-anak muda yang pengen ngaji sama saya, ya sudah saya ajari ngaji, ajari nahwu shoroh, menghafal Quran, terusnya gitu. Akhirnya setelah 7 tahun kita bisa beli tanah, kita bisa bangun rumah, alhamdulillah. Dengan bekerja, kalau saya bekerja, gitu. Pekerjaan saya macam-macam, konsultan, bisnis, kemudian juga mendidik sumber daya manusia. Yang paling terkenal itu yang saya kerjakan itu, yang paling fenomenal itu membangun PT Kereta Api. Jadi dulu dari PT Kereta Api dulu yang perusahaan yang tidak dikenal, terkenalnya suka rugi dan lain-lain. Kemudian waktu itu direkturnya Pak Ignatius Sunan minta tolong saya, tolong pesantren saya untuk mendidik karyawannya semua yang jumlahnya 45.000 waktu itu. Untuk dididik, dan alhamdulillah sekarang PT Kereta Api termasuk BUMN yang terbaik di Indonesia. Yang dulu rugi terus, sekarang bangkrut terus, sekarang labanya triliunan per tahun. Alhamdulillah. Makanya dari situ, saat itu contoh bagaimana saya bekerja. Karena memang dulu pernah menjadi pegawai negeri juga, pernah ditawari menjadi dosen, tapi saya nggak mau. Kemudian sama ibu saya dipaksa untuk menjadi guru pegawai negeri. Saya dulu guru SMP 4 tahun dan guru SMA 10 tahun PNS. Kata ibu saya harus menjadi guru. Mungkin untuk menjadi pesantren itu jadi guru dulu Pak Kiai. Umur 25 saya menjadi guru pegawai negeri. Kata ibu kalau bosan boleh keluar. Nah setiap habis lebaran, setiap habis Idul Fitri itu saya selalu bilang, Bu, saya sudah bosan menjadi pegawai negeri, menjadi guru. Saya minta izin untuk keluar. Terus saya bilang tahun depan sampai 14 tahun. Akhirnya boleh keluar. Nah, di pesantren saya itu tidak semua santri saya suruh menjadi kiai. Karena apa? Tidak semua orang harus menjadi kiai. Yang penting angfangukum linnas. Yang penting menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya begitu. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi penipu, ya ada ya. Alumni pesantren saya macam-macam. Kalau jadi kiai itu saingannya berat, apalagi Romo Kiai Muharrar udah bikin arbangin. Ini nanti adik-adik ini semua jadi kiai kan jadi saingan semua. Jadi tidak harus jadi kiai. Saya dulu diberi salah satu amalan yang terkesan sampai hari ini masih saya baca, yaitu dari almarhum Kiai Mbah Kiai Mufid Mas'ud, yang kebetulan itu istri beliau kan adik sepupu nenek saya. Jadi saya disuruh banyak-banyak membaca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, doanya Nabi Nuh. Nah waktu itu saya kira itu hanya doa untuk orang yang belum punya rumah supaya diberi rumah. Ternyata tidak. Di dalam kehidupan ini kita itu harus bisa menentukan di mana atau titik terbaik kita, titik koordinat terbaik kita. Romo Kiai Muharrar misalnya, titik terbaiknya itu adalah mengembangkan ilmu nahwu shoroh secara praktis, beristihad bagaimana agar ilmu nahwu shoroh itu dalam waktu 40 hari bisa dikuasai para santri. Karena dulu saya dan Kiai Muharrar itu mungkin sama ya.
Belajar nahwu sorof itu butuh waktu 13 tahun, 15 tahun. Ya, dari jurumiyah, nimriti, kemudian menghafalkan alfiyah. Jadi kira-kira butuh 13 sampai 15 tahun gitu. Nah, sekarang adik-adik ini beruntung sekali ada Pak Kiai Muharrar yang beristihad mengenai metodologi Arba'in, sehingga adik-adik ini cukup 40 hari ya. 40 hari udah menguasai dari A sampai Z ilmu nahwu sorof yang ada di jurumiyah sampai ada di alfiyah ya. Hanya 40 hari padahal kita dulu 15 hari. Alhamdulillah. Nah, seandainya Romo Kiai Muharrar itu dulu tidak mengembangkan nahwu sorof tapi mengembangkan ilmu sebagai nelayan, mungkin beliau menjadi nelayan yang gagal ya, karena tidak tepat titik koordinatnya. Seandainya dulu adik-adik kenal dengan Gus Dur ya, seandainya dulu Gus Dur itu berkarir di bidang peternakan, ya mungkin gagal. Nah, beliau berkarir di bidang sosial politik, maka beliau berhasil. Seandainya Pak Jokowi itu dulu tidak mau terjun di dunia politik, terus-menerus hanya membuat mebel, ya mungkin bangkrut mebelnya. Tapi karena beliau terjun di dunia politik, beliau sukses menjadi seorang politisi sampai menjadi presiden yang hebat. Begitu juga seandainya Pak Prabowo itu dulu tidak masuk dunia tentara, masuknya berprofesi sebagai penjual kerupuk, ya sekarang nggak bisa jadi presiden. Begitu juga adik-adik ini, masa depan adik-adik itu di mana, peran adik-adik itu di mana supaya menjadi angfang hukum linnas. Nah itu adik-adik harus berdoa kepada Allah. Ini adik-adik kebetulan punya guru Romo Kiai Muharrar yang juga sangat kuat soal basirah dan soal isyarah. Hingga nanti adik-adik mungkin bisa minta ijazah saya bagaimana mencari tugasmu itu sebenarnya di mana. Apakah jadi tentara, apakah jadi polisi, apakah jadi kiai, apakah jadi peneliti, apakah jadi apa? Yang jelas harus jadi manten. Ya. Siapa yang kepengen jadi manten? Iya. Apakah adik-adik itu nanti kuliahnya S1 di sini, kuliahnya S2 di sini, apa di luar negeri, S3-nya bidang apa? Nah ini adik-adik nanti bisa bertanya kepada Romo Kiai Muharrar bagaimana memohon berdoa kepada Allah untuk diberi peran yang tepat. Saya berharap adik-adik itu ada yang menjadi ahli nuklir, ada yang ahli IT. Jadi jangan semuanya jadi kiai, nih semuanya jadi kiai ya repot kita orang Islam. Ada yang jadi ahli media, ahli kimia, ahli biologi. Saya itu punya santri, sekarang masih di Birmingham, Inggris. Dia dokter IT, ya dokter IT. Karena di Indonesia belum banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Kita suruh pulang belum mau, pokoknya maunya di sana karena di sana banyak pekerjaan. Jadi tidak semua harus jadi bunyai, tidak semua harus jadi bunyai. Boleh jadi tentara, boleh jadi polisi, boleh jadi kiai, boleh jadi politisi, boleh jadi apa saja. Yang penting bermanfaat, yang penting memberi banyak manfaat untuk sesama makhluk Allah. Gitu. Kemudian apa lagi Mas Riki yang perlu kita sampaikan? Nah sekilas ini saya melihat adik-adik semua ini baik yang laki-laki maupun perempuan, semua setelah menjadi santrinya Kiai Muharrar dengan metode Arba'in itu tiba-tiba saya melihat ini udah jenius kabeh, cerdas kabeh. Tinggal dikembangkan gitu. Kalau cerdas, pintar, jenius saya percaya. Tapi kalau punya istri banyak belum tentu bisa. Rahasianya punya istri banyak itu adalah nekat dan maton.
Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa saya terlibat di dalam urusan nasab, karena saya berkeyakinan cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, agama kita adalah dengan cara menjaga negara kita. Cara kita menjaga negara kita adalah menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau orang itu sudah main nasab-nasaban, saya tinggi, kamu rendah, saya turunan mulia, kamu turunan comberan. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tanpa Bhinneka Tunggal Ika, tanpa Pancasila kita nggak bisa jaga Islam. Seperti di negara, kebanyakan negara Timur Tengah, negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam tapi tidak punya Pancasila, mereka perang sendiri. Di Somalia itu madhabnya sama, Hambali. Di Somalia itu alirannya sama, Salafi Wahabi, tapi saling bunuh. Iya. Di Yaman ya perang dan kere kan itu lah. Nah, di Indonesia kan kaya raya dan tidak ada perang-perangan. Perangnya cuma sama istri. Kalau malam Jumat dan malam Senin. Yang punya istri, yang belum punya istri ya nggak usah perang. Jadi saya itu memperjuangkan kesetaraan, karena di dalam Al-Quran akramakum indallah atqakum yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang itu kita muliakan karena ilmu dan ketakwaannya, bukan karena nasab dan keturunannya. Yang dijamin Allah, disucikan Allah, dibersihkan Allah dari dosa itu Ahlul Bait itu hanya Rasulullah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sudah. Yang lain keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tetap tidak dijamin masuk surga. Siapa bilang? Nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Yang dijamin masuk surga hanya 10 sahabat Nabi dan Ahlul Bait dan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Yang lain cucunya, buyutnya, apalagi sudah keturunan ke 4 juta. Ya, kalau baik juga masuk surga, kalau buruk juga nyemplung neraka, titik, nggak ada gimana. Iya. Rasulullah itu tidak mengatakan keluargaku, duriati enggak, umatku. Wasiatnya Rasulullah kan gitu. Bukan urusilah keturunanku, enggak ada. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ini Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ngurusi keturunanku maka begini, dan itu palsu. Gitu loh. Rasulullah itu istilahnya apa nih? Nah, utama keluarga itu. Enggak, bahasa asingnya memprioritaskan keluarga itu. Terus membedakan dengan yang lain. Distingsi. Ya, itu ya kalimatnya angel, aku respon tirok. Saya dengan anak saya aja begitu kok. Diskriminasi ya? Tidak diskriminatif. Rasulullah itu memperlakukan semua orang sama, karena semua orang itu pada hakikatnya adalah anak cucu Rasulullah. Kalau kita percaya dengan adanya hadis Nur Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi siapa saja yang minta kedudukan karena ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, boto wae. Gitu loh. Saya memuliakan Romo Kiai Haji Muharrar karena beliau beristihad dengan Arbangin. Istihad beliau dengan Arbangin ini menguntungkan umat Rasulullah, memudahkan umat Rasulullah untuk membaca kitab. Meskipun saya tahu Kiai Muharrar ini juga keturunannya Rasulullah.
Tapi saya muliakan beliau bukan karena keturunan Rasulullah, tapi karena ilmu beliau, iman beliau, manfaat beliau kepada. Makanya saya kan tidak sebut nama kakek saya, bapak saya, enggak, saya. Jadi, aku anak kiai, terus ngopo, nek bapakmu kiai terus kowe ngopo, nek kowe goblok ya tetep goblok. Iya. Anakmu bapakmu gali, bapakmu copet, nek kowe pinter, kowe tetep dadi kiai. Iya. Anake Nabi Nuh ya nyemplung neraka jenenge Kan'an. Iya ta? Ya, makanya jangan kita itu jangan kita mengandalkan saya keturunan Wali Songo, saya keturunan Rasulullah, saya ini di darah saya mengalir darahnya Rasulullah. Gak usah begitulah. Itu orang-orang seperti itu hanya orang-orang pecundang. Foto wae nek ketemu ngomong. Apa meneh bakulan gitu. Karena ini saya keturunan Rasulullah, ini tolong dibeli. Ora ini lah. Oh ini karena saya keturunan Rasulullah, sudah saya pegang ini barokah. Monggo pegang gitu. Jadi gitu ya. Apalagi di sini banyak anak kiai, biasanya anak kiai udah kurang ajar masalah itu. Iya. Iya. Saya itu kiai, anak saya pada kurang ajar tak antemi masalah itu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu jangan mentang-mentang anakku, jangan mentang-mentang kamu anak kiai. Kamu harus rendah hati, kamu harus melayani. Belum tentu anaknya petani, anaknya nelayan, anaknya buruh itu kalah mulia dibandingkan kamu. Saya bilang begitu. Kalau saya mendidik anak istri lebih keras daripada saya mendidik santri. Santri salah paling saya omeli. Anak saya salah bisa saya tempeleng. Iya. Makanya kemarin ada kiai ngetawain es teh itu, penjual es teh. Ini karena ada adik semuanya ini nanti banyak yang menjadi kiai, anaknya kiai ya. Banyak yang gus-gus. Ojo ditiru kelakuan bangsat kayak begitu. Iya. Yang satu merosting tukang jual es, yang di dekatnya katanya kiai tertawa terbahak-bahak. Itu bagi saya itu bangsat kayak begitu. Itu menyakiti hati Rasulullah. Iya. Itu kuala 27 turunan kalau nggak bertobat. Iya. Keprok atuh. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpinnya, elitnya, kiainya, gusnya itu adalah khadimuhum, pelayannya. Saya sebenarnya duduk kayak begini itu riko banget. Iya, riko banget karena ya tetapi kan ada kal mayit. Jadi ya tamu itu kan seperti mayit, diperlakukan gimana sama Kiai Muharrar ya harus nurut toh. Nah iya, saya duduk sini ya gimana lagi. Saya sudah sebenarnya kiku banget gitu. Biasanya saya itu nggak pernah beda-bedain apa tempat duduk macam-macam, itu nggak pernah. Ya duduk bareng wae karena Rasulullah juga nggak pernah kayak begitu. Rasulullah itu nggak menyediakan kayak gini Kiai Muharrar. Jadi ini bid'ah hasanah. Dan Sayyidina Ali mengatakan agama kita ini adalah agama akal. Makanya dulu abad ke berapa ya? Ke-7 sampai ke-14 ilmuwan hebat itu Ibnu Sina, kemudian siapa lagi? Averroes dan lain-lain yang mengembangkan ilmu kedokteran macam-macam kan ulama-ulama kayak kita. Nah oleh karena itu sekarang makanya di antara teman-teman ini harus ada yang belajar ilmu kedokteran, harus ada yang belajar apa itu ilmu fisika, harus ada yang belajar ilmu IT. Masa kita orang Islam katanya agama kita adalah agama akal, HP ini yang bikin bukan orang Islam. Gimana? Ini HP ini yang bikin bukan orang Islam, bukan santri, bukan gus, bukan kiai. Kan memalukan. Boleh hari ini HP-HP seperti ini yang bikin bukan kiai, bukan gus. Tapi 10 tahun lagi dengan berkat apa itu metodologi arbanginnya Kiai Muharrar,
fakta yang bikin HP, yang bikin internet, yang bikin macam-macam adalah santri-santrinya Kiai Muharrar. Nah, gitu. Jadi sampean bisa apa itu baca kitab, ngalim kitab kuning itu hanya untuk dasar. Sampean hafal Quran itu hanya untuk dasar. Terus belajar lagi ilmu IT, ilmu yang lain-lain gitu loh. Jadi dari Kiai ini keren, bojone pirang-pirang. Ya, kayaknya udah cukup ya Kiai Muharrar, sudah panjang banget. Ada yang tanya? Ada yang mau tanya silakan. Ya gimana Neng? Oh rumahnya, rumah ini panjang Pak istrinya banyak, itu rumahnya gimana? Apa beda-beda kota? Apa satu? Rumahnya itu satu komplek, beda-beda rumah. Tapi satu komplek, jadi komplek satu tempat pondok pesantren itu. Yang kulon masjid itu istri kedua. Yang kidul masjid pendopo itu istri keempat. Kidulnya pendopo istri pertama dan seterusnya gitu. Jadi kalau pergi harus semua harus saya ajak, nah gitu. Kalau jajan itu harus bersama-sama. Kalau ada saya, mesti saya ajak. Kadang-kadang istri pergi semua, memberi kesempatan saya untuk cari istri berikutnya. Nah itu humor. Ada lagi. Oh ada yang tanya, apa itu Gusnya ini kan termasuk orang yang terkenal di YouTube. Dan di YouTube itu kan Gusnya ini sering dikecam, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang apa itu ngomong meni ini peleret ini dibunuh dan sebagainya. Bagaimana untuk menanggapi framing-framing jelek, ancaman-ancaman jelek, sehingga Gusnya kok kalau dilihat di YouTube selalu fresh, nggak pernah susah. Sebenarnya kadang-kadang kita ini kalau cuma diancam satu kali aja langsung menggerot. Jadi bumi ini luas. Bumi ini tidak selebar daun kelor. Saya kesini, saya jarang sekali mengunjungi kiai. Bisa dicek sama istri saya. Bisa dihitung jari. Segini aja nggak ada kiai yang saya sewani. Iya, termasuk Kiai Muharrar. Baru kemarin ketemu beliau apa itu rawuh ke tempat saya sudah dalam hati saya harus sowan Kiai Muharrar ini karena beliau ini dahsyat luar biasa, keren. Keren tapi istrinya satu. Keren itu kalau di bahasa Jawa itu, bahasa Jawane itu kalau keren itu mudah beli kan, misalnya gini ya, mudah beli, ini keren. Makanya beliau istrinya satu karena mudah keri kan. Kalau istrinya oke saya semaput kan, keren gitu. Jadi tidak banyak kiai yang saya sewani. Ya ini Kiai Muharrar ini saya anggap istimewa. Jadi adik-adik semua itu beruntung menjadi santrinya Kiai Muharrar. Saya itu memuji kiai, mengakui kehebatan kiai. Nah, Kiai Muharrar baru ketemu sekali aja sudah saya puji-puji, saya akui kehebatan. Tadi malam telepon aja saya langsung mau dihajikan. Oh enggak, kiai saya sudah haji ya. Kalau nanti sering haji nanti saya gelarnya jadi kalau sekali kan cuma kan, kalau 3 kali kalau sering nggak dan terus terang ini saya itu mengakui Kiai Muharrar. Kan saya cek juga Kiai Muharrar karena ada beberapa mata-mata saya di Demak. Kiai Muharrar itu bagaimana, apa itu di kalangan para wali di Demak gimana kabarnya kan gitu. Dan mereka bersaksi, oh Kiai Muharrar itu orang yang murah hati. Levelnya itu sudah sakok gitu. Nah, itu.
Biasanya kiai itu kan minta diamplopi, kalau Kiai Muharrar suka ngamplopi. Ini nanti kalau lihat kiai bagi-bagi duit di sini, nanti yang mau jadi santri sini meledak banyak sekali nanti. Orang kepengen ngapalke abang ini kepengen dapat duitnya. Saya tidak menyalahkan kiai yang menerima amplop loh, jangan salah gitu ya, karena kiai kan kadang-kadang tidak bisa bekerja dan harus dibantu gitu. Kalau Kiai Muharrar itu ya memang terkenal murah hati, jadi santrinya itu dikasih uang, banyak orang dikasih uang. Ya itu berdasarkan mata-mata saya di Demak, di Demak. Jadi sampean nanti kalau jadi kiai ya lumo kayak Kiai Muharrar gitu. Kayaknya begitu aja dulu ya, ini teman-teman saya dari santri itu nunggunya kiai adem-adem duit lagi. Ayo, ayo. Siapa yang mau? Wah, kalau di kamera ini luar biasa. Men, dia orang di kamera ini ya, wow. Ini pakai Muharrar sedang bagi-bagi uang untuk santri-santrinya ya. Kamu gimana? Nah, nanti semua orang dikasih uang, khusus Arifin nggak usah. Gitu aja ya adik-adik. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang bertanya saya jawab, kalau enggak kayaknya udah cukup. Istirahat dulu. Ya. Sudah ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.